اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah walaupun media online ya gitu ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk sama-sama belajar ya. Karena Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan bahwa khairukum man ta'alamal Qur'an wa amalah. Sebaik-baik dari kamu itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Semoga kita menjadi orang-orang yang terbaik yang disebutkan Rasulullah SAW. Dan salawat beserta salam selalu kita agungkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk golongan umat beliau hingga akhir zaman nanti. Ya teman-teman semuanya, walaupun kayaknya sudah kenal semua di dalam grup ini, perkenalkan nama anak Tio Fernando gitu ya. Tio Fernando tinggal di Kota Bengkulu. Ya, untuk pekerjaan sekarang insya Allah usaha gitu ya, usaha. Dan Ana alhamdulillah udah berkeluarga gitu, udah hampir 1 tahun gitu. Nah, semoga dengan perkenalan singkat ini yang belum kenal, semoga kita saling kenal gitu ya di kelas ini. Dan materi kita pada malam hari ini yaitu Ustaz Heri. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, demi keberkahan pertemuan kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita buka dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu pada Ustaz Heri untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini dengan seluas-luasnya. Mohon ilmunya Ustaz. Pada Ustaz Heri waktu yang tepat dipersilakan. Nah, jadikan CEO host akhir. Mana mau Ustaz? Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزد علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة لمن قل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم وما تشاء قدير وبالإجابة جدير. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala
kita bisa menjadi sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allama, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Semoga diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Salat bering salam senantiasa terlimpahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam ini pertemuan perdana kita. Sebelumnya ini ada yang sudah kenal ya, ada yang belum. Ada Ustaz Atim Ashari, Masya Allah. ikut juga belajar nih. Ada Abu Syakira, Sadodi Martin, dan yang lainnya insya Allah. Pada pertemuan perdana ini kenalan dulu. Sebelumnya Ana Heri Rohayadi dari Mahad Al-Quran Tatil terkait dengan tahsin tajwid ya, untuk belajar Al-Quran sampai tuntas. Insya Allah kita bersama-sama belajar dan terus mengajarkan supaya menjadi sebaik-baik manusia. Sebentar Ana share dulu. Dengar suara Ana semuanya ya. Terkihi kan, dan kalau kita sering latihan, sering membaca Al-Quran, insya Allah bacaan itu akan semakin baik. Lancar kaji itu karena sering mengulang dan sering mengaji. Jadi tidak cukup kita pertemuan, apalagi ini online, pasti ada keterbatasan. Nanti kita latihan dan pengucapan dalam setiap materi-materi, dan nanti latihannya lebih banyak individu, penugasan. Dan insya Allah kita sepekan 2 kali ya. Kita sepekan 2 kali untuk bisa menuntaskan materi ini. Kita lebih banyak praktik, meskipun ada tidak selingan-selingan teori, tapi tidak semuanya teori, dan lebih banyak praktik. Ini yang menjadi dasar kita untuk belajar tahsin. Bukan Al-Qur'annya yang ditahsin, tapi tilawahnya yang diperbaiki. Ini yang perlu kita ketahui. Wal akhdhu bitajwidi hatmul lazimu man lam yusahihil Qur'ana athimu. Bukan hanya hatmun, bacanya tidak dengan tajwid, bahkan sampai kata Imam Ibnu Jazari berdosa. Li'annahu bihi ilahu anzala. Karena dengan tajwid, ilahu anzala. Allah menurunkannya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu dengan tajwid. Dari malaikat Jibril ke Rasulullah, ditalakikan, Rasulullah ke sahabat, terus ke tabi'in, ulama, sampailah kepada kita. Yang seharusnya bacaan itu sesuai dengan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hakadza minhu ilaina wasala, dan seperti ini dari Allah kepada kita, sampai kepada kita. Jadi ini belajar tajwid itu wajib ain bagi individu. Kalau secara praktik wajib, secara teori fardu kifayah. Kalau secara membaca praktiknya wajib ain. Tidak ada, setiap individu tidak dibebankan untuk tidak membaca dengan tajwid. Semua wajib membacanya dengan tajwid. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kenapa kita harus belajar tahsin? Pertama, memperindah bacaan tilawah. Memperhatikan huruf seimbang dan tidak berlebihan. Wa huwa aydan hilyatut tilawati. Tajwid juga memperindah tilawah. Hilyatut tilawah, memperindah tilawah. Bahkan bukan hanya memperindah, wazinatul ada'i wal qiraati, serta menghiasi bunyi dan bacaan. Jadi indahnya bacaan Quran itu bukan hanya berirama. Bukan hanya berirama,
atau dengan pita suara yang bagus, suaranya yang bagus, tidak hanya itu. Kalau suaranya bagus tapi bacaannya tidak dengan tajwid, maka tidak indah. Bahwa i'ta'ul hurufi haqqaha. Tajwid adalah i'ta'ul huruf, memberikan semua huruf itu haqqaha, haknya, hak aslinya. Jadi huruf-huruf itu punya hak-haknya, tempat-tempat keluarnya. Maka zalim kita saat mengucapkan huruf itu tidak sesuai dengan tempatnya. Min kulli sifatin wa mustahaqqaha, berupa semua sifat dan hak turunannya. Jadi bukan hanya tempat keluar, sifatnya, sifat yang menempel di huruf itu atau sifat turunannya. Waraddu kulli wahidin li aslihi, mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya. Walladhu fi nadhirihi kamithlihi, dan membaca hukum yang sama dengan seimbang. Jadi nanti ada hukum, misalnya matnya seimbang, terus yang bacaan 2 harokatnya seimbang, sama kadarnya, kadar huruf cara membacanya sama saat dia sukun maupun saat berharokat, atau saat dia 2 harokat dengan 4 harokat, ada keseimbangan. Mukammalan, bahkan dengan sempurna, keseimbangan dengan sempurna. Min ghairi ma takallufi, dan juga tanpa memaksakan. Ada orang baca Quran itu dipaksakan, berlebihan bahkan. Bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Jadi membacanya itu dengan lembut, tidak berlebihan. Ada orang baca karena pingin fasih, jadi malah kelewatan. Terbaca asa, afo, misal karena berlebihan, padahal tipis, bacanya jadi tebal. Atau pingin huruf shinnya pas, sehingga terlalu memonyongkan bibirnya. Maka pada kesempatan ini semua akan kita pelajari dalam rangka ini. Pertama adalah supaya kita tidak bagian yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jazari bin Muhammad bin Yusuf, bahwa membaca Al-Quran dengan tidak bertajwid itu berdosa. Semoga kita tidak berdosa saat membaca Al-Quran, karena ternyata bacaan kita hurufnya tidak pas. Yang kedua, memperindah bacaan tilawah. Meskipun suaranya serak-serak basah insya Allah, ya, atau suaranya cempreng, tapi kalau bacaannya bagus, enak didengar, pas, konsisten bacanya. Gunnah-gunnahnya pas, hurufnya pas. Ya. Bagaimana huruf yang keluar nafasnya, huruf yang tertahan, dan lain-lain. Dan tentunya tidak berlebihan, tidak memaksakan, sehingga menyulitkan. Akhirnya nggak tahan lama membaca Quran. Capek kita membacanya karena berlebihan dalam melafazkannya. Udah kelewatan. Baik, para sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita perlu ketahui, kesalahan prinsip dalam bacaan. Nah, ini ada 5 yang bisa disingkat 3, jadi huruf, tanda baca itu harokat, huruf sukun, huruf ganda, atau kita bagi jadi 5 aspek ini: huruf, harokat, panjang pendek, huruf sukun, huruf ganda atau syaddah, tasdid. Ya. Ini kesalahan prinsip dalam bacaan. Dan ini fatal ketika terjadi kesalahan dalam 5 aspek ini. Ya, huruf, apalagi huruf yang tertukar, ya, fatal karena bisa merusak maknanya. Harokat, panjang pendek, huruf sukun, sakinah, dan huruf ganda. Baik, ini akan kita bahas semua nanti sampai pada akhir dari pembelajaran ini. Bertahap kita, insya Allah. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan-kesalahan ini dibagi menjadi lahan jali, kesalahan jali yang nampak. Nah, ini yang nampak. Ada juga nanti kesalahan khafi yang tidak prinsip tapi juga merusak keindahan bacaan Al-Quran. Nah, makanya nanti kita akan bahas semua dalam pembelajaran tahsin kita. Selanjutnya,
kita masuk ke huruf. Nah, kita masuk ke huruf ya, huruf. Huruf itu sebelum kita masuk ke makharijal hurufi was sifati, kita akan mengenal bagaimana cara pengucapan huruf Arab atau huruf-huruf Al-Quran. Ada 3. Huruf bersukun, huruf berharokat, dan huruf mad. Huruf sukun, huruf berharokat, dan huruf mad. 3 hal ini dalam pengucapan huruf. Sebelum nanti kita mengenal tempat keluarnya. Karena ini berpengaruh terkait dengan asal usul makhraj huruf itu. Kita masuk ke huruf bersukun. Kita lihat gambar. Kelihatan ya semuanya? Kelihatan insyaallah? Ya Ustaz. Oke. Ini huruf sukun. Kita contohkan, diucapkan dengan membenturkan atau mempertemukan antara 2 organ bicara. Anak ambil contoh huruf mim sakinah. Huruf mim mati. Sukun itu dia membenturkan makhrajnya, berarti syafatan, 2 bibir. Am. Jadi bertemu. Jadi setiap yang sukun itu ada 2 organ bicara yang bertemu. Contohnya mim membenturkan 2 bibir. Am. Im. Dibenturkan. Ini huruf mim. Nah, contohnya ya, kita latihan. Am. Im. Jadi 2 organ bicara dibenturkan. Itu huruf sukun. Jadi nggak ada huruf sukun itu hanya 1 organ bicara atau 1 tempat keluarnya saja, tapi huruf sukun itu 2 organ bicara yang bertemu. Misalnya huruf syafatan atau huruf lisan, misal al, antara ujung lidah dengan langit-langit. Al atau tumbuh gigi seri. Selanjutnya, wafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini huruf sukun. Dasar dalam pengucapan huruf. Karena makhraj itu melatih tempat keluarnya huruf itu harus disukunkan. Biar ketahuan di mana posisi tempat keluarnya huruf. Nah, contohnya ini, kita lihat an, am, au, ai, ana, an, ama, am, ya. Ama, am. Aya, ai, Aya, ai. awa, au. Awa, au. Ini untuk makhraj sukun, huruf yang disukunkan. Contoh, coba lihat ini huruf afa, af. Afa, af. Aha, ah. Aha, ah. Asa, as. Asa, as. Aha, ah. Asya, ash. Asya, ash. Aho, ah. Afo, af. Asa, as. Aka, ak. Ata, at. Baik, coba dimulai. Ada yang bisa dibaca? Ada yang bisa bantu baca nih? Lihat 3 huruf ini. Ma, sama-sama. Ma, Mi, mu, mu. Ma, mi, mu. Baik, ada yang ingin praktik? Fadhol, silakan. Yang belum.
Boleh, Pak? Baik. Fadal, siapa Ma, namanya? ya, Abu Syakira. Wah, Ustaz Kira, Masya Allah. Allah. Fadal, Ustaz. Ya. Ma, mi, mu. Baik, Ma, mi, mu. mantap. Masya Allah. Mantap. Ya, syukron. Ini latihan harokat ya. Dibuka mulutnya saat fathah, diturunkan rahangnya saat kasroh, dan dhamma dimonyongkan atau dibentuk bulatan dalam dua bibir atau syafatan. Baik, sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang ketiga, dalam pengucapan huruf tidak hanya huruf sukun, huruf berharokat. Yang ketiga adalah huruf mad. Huruf mad atau huruf lin. Kita lihat ini. Huruf mad itu keluarnya. Sekarang ambil pena dulu. Nah, ya. Ya, dari sini ya. Dari sini sampai ke sini. Dia tidak ada halangan. Saat kita membuka mulut kita, maka dia mengalir suaranya. Yang digetarkan hanya pita suara kita. Di mana posisi pita suara? Ada yang tahu di mana posisi pita suara? Nah, ini posisi pita suaranya. Dan pita suara terbuka ya. Kalau laki-laki itu ada apa jakun. Nah, di situ posisi pita suara nih jakun. Jadi ini huruf mad. Lidahnya istirahat. Enggak nempel kemana-mana. Yang keluar mengalir suaranya. Dari pita suara sampai keluar. Mengalir. Dari tanda biru ini sampai yang ke hijau ini. Contohnya. Nah, kita buka saja huruf. Sudah keluar. Nah. Itu huruf maddiyah namanya. Alif maddiyah. Jadi nggak ada yang tertahan. Sepanjang napas kita. Nah ini. Paham ya insya Allah? Ini huruf Maddiyah. maddiyah. Baik. Yang kedua, huruf madlin tapi huruf waw. Nah, ini sudah kita bahas tadi di harokat sebenarnya. Ini menguatkan kembali. Coba perhatikan perbedaan waw dengan alif. Gambarnya. Alif lisannya datar ya, lisannya datar. Lisannya datar. Posisi pita suara sama terbuka. Ini juga sama, pita suaranya juga terbuka. Bedanya adalah di lisannya agak terangkat sedikit tapi tak menempel. Dan bibirnya, syafatan dua bibirnya monyong. Diucapkan dengan menggetarkan pita suara di tenggorokan disertai membulatnya bibir. Nah, bulatnya bibir pada tempat keluar huruf waw. Dan pangkal lidahnya terangkat. Coba kita lihat latihan ya. Ku sama-sama. Ku. Lu. Lu. Mu. Mu. Nu. Nu. Ya. Ini untuk huruf waw. Wow, Latihan waw maddiyah. Waw yang dibaca panjang. Waw sukun, waw sakinah. Ya. Yang ketiga, huruf mad dan lin. Ya maddiyah.
Diucapkan dengan menggetarkan pita suara di tenggorokan disertai turunnya rahang. Nah, yang kelihatan nih rahangnya turun. Tapi lidah terangkat. Terangkatnya lidah ini nanti kita akan pelajari, ini bukan bagian, hampir bukan bagian pangkal ya, ini bagian tengah. Ini kita lihat. Ini bagian ini ya. Tengah. Dan ujungnya, ujung lidahnya ke bawah, ke rahang yang bawah, ke gigi bawah, gigi depan. Tapi mulut posisi terbuka. Tempat keluar huruf ya di mana? Ya di sini tempatnya. Tengah lidah kena bertemu dengan langit-langit tapi tidak menempel. Ujung lidahnya, ujung lidah kena itsah, tempat tumbuhnya gigi yang bawah ini. Nah, kita lihat contoh latihan ya madia. Coba. Mi sama-sama. Ni. Ya. Ki. Li. Coba asmara asri. Masya Allah. Coba antum baca. Latihan. Mi. Turunkan rahangnya, Ahi. Mi. Ulangi. Mi. Lanjut. Sebelahnya. Ni. Reno Gustika Rahmat. Lanjut yang ini, Ahi. Ana tat. Ya. Ki. Ulangi. Ki. Kedua. Li. Paham ya insyaallah untuk mad dia pada huruf ya. Kita lanjutkan. Kalau ada yang ingin disampaikan langsung ya, disampaikan saja atau nanti di akhir sampai kita latihan. Jadi pengucapan huruf itu ada 3, Ahi. Ada huruf bersukun, huruf berharokat, dan huruf mad dan lin. Ini huruf linnya nggak anak contohkan. Huruf lin itu contohnya khair, itu huruf lin ya. Huruf ya dan waw, huruf lin. Khauf itu sama dengan huruf mad. Perbedaan tanda baca sebelumnya. Baik, selanjutnya barulah kita mengenal makharijal huruf. Nah, ini tempat-tempat keluar huruf. Saat kita sudah mengetahui, oh begini cara pengucapan huruf. Huruf itu ada yang disukunkan, ada yang berharokat, dan ada huruf mad. Hanya 3 ini. Gampang insya Allah. Nah, baru nanti kita memahami tempat keluar huruf. Kita pakai tempat keluar huruf itu ada 17 ya. Kita pakai yang 17 dari al-jauf. Nah, ini al-jauf. Ini al-jauf yang biru. Yang biru sampai ke yang hijau ini al-jauf. Al-jauf itu rongga mulut, tenggorokan terbuka. Saat kita membuka mulut itulah al-jauf. Di sana ada huruf mad tadi. Yaitu huruf apa saja tadi? Huruf mad dia. Alif ya. Waw dan ya. Contohnya nu, hi, ha misalnya. Yang kedua ada halq. Nah, ini hal tenggorokan. Nah, di sini posisinya ini jakun. Pas tempat pita suara. Dari pita suara ini sampai ke sini. Nah, sampai ke sini ya.
Ini ujung tenggorokan, ini pangkal tenggorokan. Setelah itu ada lisan. Ini lisan. Ini lisan. Ini lisan, lidah. Ini lihat mulutnya dari samping ya. Setelah lisan ada syafatan. Nih syafatan, 2 bibir. Ini langit-langit. Langit-langit ini. Ada khaysyum. Ini rongga hidung. Ada huruf yang keluar dari rongga hidung. Ada. Dan ini 2 gigi. Gigi ya, gigi. Nanti kita akan lihat bagaimana posisi-posisi gigi supaya makhrajnya pas. Nah, inilah terkait dengan makharijul huruf. Jadi nggak ada huruf itu di dada. Ini tenggorokan dan rongga mulut. Al-jauf. Ini sudah kita baca tadi. Huruf mat. Mengulang kembali. Alif madiyah. Alif yang terletak setelah huruf berharokat fathah. Semua huruf tidak alif, maka disebutkan alif. Ini tenggorokan ya, kita al-jauf. Alif madiyah. Contoh kana. Sama-sama, coba baca. Ini alif madiyah, alif yang terletak di setelah huruf berharokat fathah. Yang kedua adalah ya madiyah. Ya, ini ya sakinah yang terletak di setelah huruf berharokat kasroh. Nah, ini posisinya. Keluar suaranya dari sini. Ini ada getaran. Qila, sama-sama. Qila. Yang ketiga adalah wow. Yang kedua ya. Yang kedua nggak termasuk ya, insya Allah. Terlewat. Ada wow. Kunu, misal gitu. Coba sama-sama. Kunu. Baik, selanjutnya. Setelah al-jaub kita masuk al-halq. Yaitu tenggorokan. Nah, di sini. Lihat, ini tenggorokan. Lihat gambarnya semua kelihatan ya. Tenggorokan itu dibagi 3. Nih, yang tanda biru ini semuanya tenggorokan. Jadi kita lihat gambar yang atas ya. Nah ini dari sini nih. Ini tenggorokan semua ini sampai ke sini. Nah, kita bagi 3. Ada tenggorokan bagian atas. Ini akar lidah, pangkal lidahnya di sini. Yang kedua tenggorokan bagian tengah. Yang ketiga tenggorokan bagian bawah. Tempat pita suara kita. Maka huruf tenggorokan ini dibagi 3. Pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Ini ujung tenggorokan. Adna. Adnal halq. Aqsal halq dan wasatul halq. Kelihatan ya semuanya posisinya. Sebelum kita mengucapkan huruf, setidaknya kita membayangkan. Oh, di sini posisi huruf. Huruf tenggorokan bagian bawah atau aqsal halq. Daerah pita suara, tempat keluar huruf. Hurufnya ada 2. Huruf hamzah
dan huruf H. Huruf hamzah dan huruf H. Di sini posisinya hanya ada ada getaran ini. Nah, di sini posisi huruf hamzah dan huruf H. Baik. Huruf hamzah dan huruf H. Contoh huruf hamzah kita latihan ya, langsung latihan huruf hamzah dan huruf H. Nanti perbedaannya kita lihat apa perbedaan huruf hamzah dan huruf H, yaitu di sifatnya. Makhrajnya sama, tapi sifat yang berbeda. Nah, kita masuk ke huruf hamzah dulu, kita latihan. Kelihatan ya insyaallah. Huruf hamzah pita suaranya tertutup. Contohnya ini, kita lihat ya. Nah ini. Pita suara saat pengucapan hamzah dan huruf H. Nah ini huruf hamzah. Pita suaranya tertutup. Coba disukunkan. A. Sama-sama. A. Nah, nggak ada lagi suara. Setelah itu tertekan dia. A. Beda dengan H. Kalau H dia terbuka meskipun sukun masih keluar nafasnya. Ha. Terus kalau kepanasan? Ini huruf hamzah. Coba lihat. Saya baca ya. Kan ada racun itu yang membuat dia panas sampai dia turun ke bawah. Terus dia ke air. Siapin air. Udah air paling dia turun ke siring-siring tuh. Baik. A, I, U. Ba, Bi, Bu. Latihan ya. Coba Anda baca dulu. A, I, U. Sama-sama. A, I, U. Ba, Bi, Bu. Ba, Bi, Bu. Ba, Bi, Bu. Sama-sama. Ba, Bi, Bu. Tertekan ya. Ba, A. Ba, A. Bi, I. Bi, I. Bu, U. Bu, U. Coba latihan dulu. Silakan. Yang belum, silakan dibaca yang atas. Yang ini yang belum baca, silakan tafadhol yang belum. Boleh saya Abdul Aziz. Tafadhol. Yang atas, Ustaz. Ya, yang ini. A, I, U. Ba, Bi, Bu. Ba, A. Bi, I. Bu, U. Baik. Huruf hamzah dia pita suaranya tertutup saat sukun, maka dia tertafasnya A, Ba, Bi, Bu. Contoh kita lihat A, Khoda. Sama-sama. A, Khoda. Amaro. Amaro. Luku. Akhluku. Ikhwatika. Ikhwatika. Ifkan. Ifkan. A'lamu. A'lamu. Sukun, coba lihat. Ba'sa. Ba'sa. Walta. Walta. Jita. Anu minu. Anu minu.
Syi'tum. Syi'tum. Kul. Falyakul. Falyakul. U'idat. U'idat. Uhtun. Ukhtun. Uhilla. Uhilla. Selanjutnya Afren yang siap silakan dimutkan. Dibaca dari sini. Dari Yang siap. akho. Iya, baik, akho. Ya. Antum, Akho. Ya. ya. Gambarnya buka ya, sudah ya. Oh, gambarnya bukan. Ya, biar ngelihat. Silakan. Akhoza. 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 Coba lanjut. Amaro. Akhluko. Ulangi. Akhluko. Luku. Luku ya. Akhluku. Lanjut. Ikhwatika. Ifkan. A'lamu. A'lamu. Ulangi. A'lamu. Cukup insyaallah. Ustaz Atim Azhari. Mau coba, Ustaz? Dari sini. Dave. Baksa. Dave, lanjut. Wal ta'ti. Ya. Jita. Terus. Anu minu. Syi'tum. Ya. Falyakul. Baik. Selanjutnya, yang belum satu lagi insya Allah. Ahitio. U'idat. Ukhtun. Monyongkan bibirnya untuk dhamma. Uhtun. Ukhtun. Ya. Uhilla. Baik. Masya Allah. Mahir semuanya insya Allah. Untuk huruf Hamzah. Selanjutnya huruf H. Kita sedikit lagi ya insya Allah. Untuk latihan huruf H. Ini masih pangkal tenggorokan aksol. Bedanya huruf H dengan huruf Hamzah. Huruf H ini keluar nafasnya. Kalau dia sukun. Enggak tertekan. Tapi biasa saja. Keluarkan. Ya. Ha, hi, hu. Sama-sama. Ya, dibuka mulutnya. Aha. Ihi. Uhu. Baik. Ini huruf H. Halaka. Sama? Iya. Humazatin. Wahuwa. Juhdahum. Kajahri. Syahwatan.
syahwatan, ahda, ahda, bi'ahdikum, bi'ahdikum, jahrotan, jahrotan, yahbitu, yahbitu, ahlika, ahlika, tatoharna, tatoharna, watoharoka, watoharoki, watoharoki, wa mutohiruka. wa mutohiruka. Baik, ini huruf H, jangan takalluf, jangan berlebihan ya, jangan nggak sampai seperti itu, biasa saja. Ha, ya. Baik. Coba kita latihan untuk huruf H. Yang belum, Ahi Junaidi. Kelihatan ya, insyaallah huruf H. Coba huruf H. Ha, hi, hu. Ulangi. Ha, hi, hu. Coba. Ha, hi, hu. Hi-nya turunkan rahangnya. Hi. Ya, coba ulangi. Ha, hi, hu. Terus coba sukun. Ah, i, u. Ih. Bukan tapi ih. Ih. Terus ya, coba syabdahnya, syabdah tasdid. Ulangi ihinya. Bukan ihi, turunkan rahangnya. Ihi. Coba sekali lagi. Ihi. Nah, doma. Ya, lebih bagus dikembalikan. Apa namanya? Bibirnya baru masuk ke dimonyongkan kembali. Baik. Syukran, jazakallah. Wa iyyakum, Ustaz. Syukran. Lanjutnya latihannya. Susan Hadi Hidayat. Masih ada ya? Masih ada, Ustaz. Masih ada. Baik. Silakan dibuka videonya. Ya, Ustaz. Silakan latihan. Halaka. Iya. Humazatin. Ulangi. Humazatin. Lanjut. Wahuwa. Juhdahum. Ulangi. Juhdahum. Lanjut. Kajarohri. Ulangi. Kajahri. Kajahri. Lanjut, satu lagi. Syahwatan. Terus. Ahda. Lanjut. Bi'ahdikum. Ulangi. Bi'ahdikum. Masya Allah. Barakallah. Lanjut. Kita lanjutkan yang belum, yang merasa belum. 3 baris lagi. Ayo, silakan. Siapa ya? Asmara. Asmara belum, Asmara? Udah Ustaz, tapi dikit tadi. Oh, baru dikit antum. Ayo coba. Silakan. Dikit seorang ya. Coba baca antum yang ini. Jahrotan. Yahbitu.
ahlika, tatoharna, Bibirnya jangan dimonyongkan, ahi. Ini tanda fathah, bukan dhamma. Coba Oh huruf iya. tonya. Tatoharna, Masih monyong. Tatoharna. tatoharna, Lanjut. tatoharna, Lanjut. watoharoki, Lanjut. wa mutahhiruka. Benar Ustaz? Ya, lanjut. Liyutahhirakum, tutahhiruhum. Ulangi, jangan dimonyongkan huruf tonya. Oh iya ya. Tutahhiruhum. Watohhir. Insyaallah ini materi kita pada kesempatan ini di awal ya. Baru masuk ke pangkal tenggorokan, insyaallah. Masih ada huruf tenggorokan belum tuntas. Insyaallah pekan depan akan kita bahas kembali. Sampai sini ada yang ingin disampaikan. Intinya wa baina tarkihi ila riyadatum ri'im bifakkihi. Jadi sering riyadoh bifakkihi, riyadoh mulut, olahraga mulut harus sering dilatih, dibaca. Sering berkaca. Kadang harokatnya yang tidak monyong jadi monyong. Yang enggak turun, rahangnya enggak diturunkan ya. Atau yang seharusnya dibuka enggak dibuka. Maka pada kesempatan ini mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa terus mempelajari Al-Quran dan bisa istiqomah ya insya Allah di grup ini. Biasanya belajar tahsin itu seleksi alam. Insya Allah Ustaz. Seleksi alam. Yang bertahan tinggal beberapa orang. Dari 20 atau 30 nanti akhirnya tinggal bertiga atau berdua. Bahkan bersatu saja. Kalau antum semuanya semangat, insya Allah ana juga semangat. Karena kita sama-sama belajar, menguatkan, insya Allah. Afwan, ini kita mulai dari awal ya. Dari mulai pengucapan huruf kembali. Dari awal, tidak langsung ke Al-Quran. Kemudian Allah memberikan kemudahan bagi kita. Nanti ada tugas kita sampaikan di grup ya. Tugasnya membaca. Ada beberapa tugas yang perlu dibaca. Karena pertemuan pekanan ini hanya stimulus saja. Kuncinya adalah di baina tarkihi ya dotum ri'im bifaqihi. Kuncinya adalah 3. Latihan, latihan, latihan ya. Sering baca. Lancar mengaji itu kan lancar kaji itu karena sering mengaji. Kalau jarang mengaji maka memang berat untuk merubah bacaannya lebih baik. Tapi itu dari Ana. Kalau ada yang disampaikan Fadal sebelum kita tutup. Ya. Ustadz, materi bisa dikirim di grup, Ustadz. Oh ya, nanti dikumpulkan dulu, Ustaz ya. Nanti anak kirim, insyaallah. Oke. Cukup ya, insyaallah. Tugasnya 2 huruf, hamzah dan huruf H. Nanti akan ana berikan latihannya di grup. Demikian. Hakum min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.